Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembahasan Riyadhus Shalihin, kitab Ad-Da'awat, tentang kumpulan doa yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Kita lihat sekarang hadis 1481 tentang doa meminta perlindungan dari fitnah dan siksa neraka, juga dari kejelekan kaya dan miskin. Monggo dibaca. Riyadhus Shalihin, doa meminta perlindungan dari fitnah dan siksa neraka, juga dari kejelekan kaya dan miskin. Hadis 1481. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bihaula'il kalimah Allahumma inni a'udzu bika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqri. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat-kalimat ini yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah, ujian di neraka dan azab neraka, serta dari keburukan, kekayaan dan kefakiran. Lihat doanya, dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi ahula'il kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca kalimat-kalimat berikut ini, bentuknya doa. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan hadisnya hasan sahih. Kata Imam Tirmizi, hadisnya hasan sahih. Hasan sahih menurut Imam Tirmizi itu ada dua pengertian. Yang pertama, hasan sahih karena riwayatnya satu jalur. Imam Tirmizi belum memutuskan hadisnya itu hasan atau sahih, sehingga beliau menyebutkan dua-duanya, hasan sahih, jalurnya satu. Kemudian ada pengertian yang kedua, Imam Tirmizi maksudkan hasan sahih itu adalah jalurnya dua, satu jalur itu hasan, satu jalur lagi sahih. Disebut juga hasan sahih menurut beliau. Wa hadza lafzu Abi Dawud, sedangkan lafaz yang disebutkan di sini adalah lafaz dari Abu Dawud, demikian kata Imam Nawawi. Adapun dari sisi penilaiannya, hadis ini sanadnya sahih, sebagaimana kata si Salim bin Aid Al-Hilali, perawinya thiqah terpercaya. Sekarang kita lihat faedah dari doa tadi. Faedah hadis yang pertama, kejelekan al-ghina adalah semangat dalam mengumpulkan harta dan mencintainya sampai dicari dengan cara tidak halal dan enggan berinfak pada jalan kebenaran. Dampak dari kejelekan al-ghina adalah sombong dan meremehkan yang lainnya. Disebut wa min syarril ghina, dari kejelekan al-ghina. Al-ghina kaya. Apa yang dimaksudkan kejelekan al-ghina? Dia punya semangat mengumpulkan harta, sangat cinta pada harta tadi, segala cara ditempuh, yang penting punya harta, namun enggan berinfak pada jalan yang benar. Entah itu halal juga dia malas untuk berinfak. Dampak dari ini adalah sombong. Dampak dari syarrul ghina itu sombong dan meremehkan yang lain. Itu dampaknya. Maka ada
kekayaan yang bawa atau mengantarkan pada kejelekan. Nah, sifatnya seperti ini. Kita bisa ambil pelajaran yang Nabi SAW sebutkan tentang hadis 3 orang yang satunya, 3 orang Bani Israel, dari Bani Israel. Satunya itu kepalanya botak, satunya punya penyakit kulit, satunya itu buta, a'ma. Satu itu tadi botak, 2 itu penyakit kulit, 3 itu botak. Maaf, 3 itu buta. Masing-masing diuji dengan kesusahannya seperti tadi. Datang malaikat kemudian tanyakan pada 3 orang ini, kamu mau apa? Satu yang botak tadi katakan, saya ingin rambut yang bagus biar penampilan saya menarik. Terus kamu mau harta apa? Terus yang kedua juga yang punya penyakit kulit, ya. Dia diminta, kamu maunya apa? Saya maunya supaya kulit saya terlihat bagus, penampilan saya menarik, orang-orang tidak jauh dari saya juga. Terus harta yang kamu inginkan apa? Orang ketiga juga a'ma, yang buta. Ditanya, kamu inginnya apa? Ya, maka dia inginkan bisa melihat dengan diberi nikmat penglihatan. Terus kamu ingin harta apa? Nah, tadi dari 3 orang ini yang punya masalah botak tadi, ya maaf, yang penyakit kulit dulu, yang penyakit kulit dia diberikan unta yang dalam keadaan bunting. Kemudian yang botak tadi diberikan sapi yang dalam keadaan bunting. Kemudian yang ketiga buta diberikan kambing yang dalam keadaan bunting. Nah, diuji dalam bentuk nikmat. Kekayaan berarti. Ujiannya apa? Kekayaan. Satu dapat apa tadi? Unta, satunya sapi, satunya kambing. Dari 3 orang tadi yang paling susah yang mana? Ada buta, botak, penyakit kulit. Paling menderita yang mana? Buta. Namun yang buta tadi dapat apa coba? Kambing. Berarti paling kecil kan? Nah, unta yang paling besar, kemudian sapi, baru kemudian kambing. Namun dia jadi dapat seperti itu. Pelajarannya apa? Masing-masing diuji dengan bentuk ya nikmat harta. Ujiannya apa? Diuji situ siapa mau bersyukur atau tidak. Datang lagi malaikat setelah itu, setelah masing-masing punya unta 1 lembah, punya sapi 1 lembah, punya kambing 1 lembah. Karena tadi kan bunting semuanya kan. Masing-masing punya banyak. Maka kemudian malaikat datang dengan rupa yang awal dulu. Dengan datang dalam bentuk berpenyakit kulit, ada yang dalam bentuk, ada malaikat datang lagi dalam bentuk botak, yang datang lagi berikutnya dalam bentuk buta. Tanya, saya ini terputus di perjalanan, butuh bantuan. Kamu bisa bantu saya Kak supaya saya bisa pulang ini? Yang botak bilang, hukuku katsirah. Al-hukuk katsirah. Saya punya urusan banyak, saya nggak bisa bantu kamu. Terus yang malaikat ini yang nyamar tadi, dia tanya, ya, bukankah dulu saya pernah tahu kamu dulu itu kan botak, terus Allah kasih kamu itu rambut, penampilanmu bagus saat ini. Dia jawab, hartaku ini waristu, aku itu dapat diwariskan dari kibar ala kibar, an kibar, yaitu diwariskan dari orang tuaku dulu. Wah, saya itu memang dari dulu itu kaya begini. Yang kedua, tadi botak penyakit kulit, sama juga. Jawabannya sama. Datang, dimintai bantuan, terus jawabannya al-hukuk katsirah. Saya punya urusan itu banyak. Ya, saya nggak bisa kasih kamu sapi, nggak bisa. Kemudian ditegur lagi, bukankah dulu kamu juga seperti itu? Kamu dulu punya penyakit-penyakit, Allah itu sembuhkan, Allah itu berikan kamu itu sekarang bagus dan diberikan harta yang banyak. Dia jawabannya sama. Ini semua karena saya itu dapat dari warisan ini. Terakhir, buta. Yang buta ini didatangi malaikat dengan wujud yang sama dulu. Lantas ketika itu malaikat minta bantuan.
Kamu bisa bantu saya enggak? Dia jawab, alhamdulillah, ini semua nikmat dari Allah. Kalau kamu butuh apa, silakan ambil saja. Ini yang kamu inginkan di sini ambil. Ini semua itu milik Allah. Silakan ambil itu. Kemudian malaikat tadi melihat, ini kok tulus sekali ngasih, semua terserah begitu. Maka malaikat katakan, enggak, saya tadi cuma, ini adalah ujian dari Allah. Allah itu menguji kalian, menguji siapakah di antara kalian itu yang mau bersyukur. Kamu beda dengan dua sahabatmu tadi, padahal yang ini tidak pernah ketemu. Namun dikatakan kamu itu beda dengan dua sahabatmu tadi, padahal belum tentu saling kenal itu. Namun dulu sama-sama dapat ujian. Berarti kesimpulannya ada orang yang punya sifat tamak dengan harta, lagi pelit. Yang kedua, ada yang punya sifat tawadhu. Jadi orang biasa, rendah hati, nggak sombong. Mana yang tadi, yang tamak lagi pelit yang mana? Buta dan buta? Yang dapat unta tadi apa tadi? Botak sama yang punya penyakit kulit tadi. Itu contoh orang yang tamak lagi apa? Pelit. Bahasa singkatnya tergabung dalam kalimat asyuh. Syuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang selamat dari sifat syuh, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, itu orang yang punya sifat syuh itu. Sudah rakus dengan harta, karena unta diberi, sapi diberi, hewan yang besar, nggak mau bersyukur. Terus ada sifat yang kedua, orang yang tawadhu. Siapa yang tawadhu tadi? Buta. Buta tadi dapat apa hewannya? Kambing. Dan para ulama simpulkan orang yang memelihara kambing itu biasanya orangnya tawadhu dibandingkan dengan unta dan sapi. Kalau rata-rata yang punya unta atau sapi, wah ini sugih tenan ini. Kalau orang-orang desa tanya kamu punya apa? Beda kalau orang yang ternaknya itu sapi dengan kambing itu beda. Kambing itu orang-orang biasa. Makanya para nabi itu sudah dididik sejak kecil mengembala apa? Kambing. Bukan pengembala unta, bukan pengembala sapi. Karena di situ diajarkanlah ketawadhuan. Pelajarannya apa di sini? Ada yang terfitnah dengan harta, dikasih harta, lupa untuk bersyukur. Malah mengatakan harta ini saya dapat dari kibar an kibar. Dari pokoknya sesepuh saya dahulu. Ini warisan luar biasa ini. Nggak mau memuji Allah. Inilah kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah memasukkan dalam kitab Tauhid judul bab wala in azaknahu rahmatan minna min ba'di dharra dan seterusnya. Dalam judul bab ayat dia bawa, ya intinya di situ jelaskan tentang orang-orang yang menyandarkan nikmat bukan kepada Allah namun pada kepintarannya, karena dia itu memang cerdas, karena memang sudah dari sononya dia itu orang yang kayak gini. Nah, dia bawakan jadi dalam judul bab itu. Intinya ada yang terfitnah dengan harta seperti tadi. Ada si botak tadi dengan orang yang berpenyakit kulit. Itu namanya terfitnah dengan harta. Ada kejelekan yang timbul di situ. Jadi orang yang sombong, dimintai bantuan gak mau kasih. Meremehkan yang lainnya. Ada orang yang datang minta bantuan, gak mau beri dia. Saya punya urusan juga banyak. Jawabannya kayak gitu. Al-huququ katsirah. Nah, sekarang lihat kejelekan yang kedua, kejelekan al-faqr. Yang kedua, kejelekan al-faqr adalah kemiskinan yang tidak membawa kebaikan dan tidak mengantarkan pada kewaraan. Akhirnya agama dikorbankan, juga terus menerjang yang haram. Dampak dari kejelekan al-faqr adalah timbul hasad dan benci pada orang. Juga dampaknya adalah akhirnya menjadi pengemis dan dengan menghinakan diri di hadapan manusia.
Dampak lainnya adalah tidak ridho dengan ketentuan Allah. Lihat, kejelekan al-faqr apa? Wong miskin tapi tidak punya kebaikan, nggak mau jadi orang sabar. Sehingga cara apapun pokoknya dia ingin selamatkan dirinya dari kemiskinan. Nggak waro. Waro itu jaga diri dari yang haram. Sifat waro itu yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Faman ittaqa fi syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Yaitu sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nabi katakan halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara keduanya itu adalah perkara mutasyabih, yang samar, nggak jelas halal haramnya. Siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat, ya, yang mutasyabih tadi masih rancu ini halal atau haramnya, nah, dia selamat dari itu, maka dia menyelamatkan dirinya dan kehormatannya. Namun dia kalau jatuh dalam syubhat, jatuh pelan-pelan dalam yang haram. Waro' itu artinya itu, jaga diri dari hal-hal syubhat. Syubhat saya dijauhi, apalagi yang haram. Itu namanya waro' ya. Ada pekerjaan nih, atau ada suatu profesi atau ada suatu bisnis, dia nggak tahu ini halal atau haramnya, ini ragu-ragu dia. Ini kayaknya ada kezoliman nih. Ini kayaknya rampas hak orang lain. Ini nggak benar nih. Masih ragu-ragu, sudah lah, mending saya tinggalkan dulu. Warok namanya. Dia punya sifat warok. Apalagi tahu itu haram. Tahu itu riba, kezoliman, rampas hak orang, nginjak-nginjak kehormatan orang. Punya pekerjaan kayak gitu, wah jelas ditinggalkan. Nah di sini yang fakir ini, yang miskin ini tidak bisa menjaga dirinya untuk wara. Haram juga diterjang. Agama dikorbankan. Kalau zaman dulu itu ada cuma sekadar dikasih satu kardus Indomie langsung murtad. Satu tangki air langsung murtad. Nah itu. Wadah itu. Nah, agama dikorbankan. Apa awalnya tadi? Kejelekan kemiskinan. Miskin gak mau sabar. Coba dia tahan diri dulu. Insya Allah saya tahan, iman saya ini insya Allah akan dibalas nantinya. Enggak mau. Mau pengen lepas dari kemiskinan, kalau zaman dulu ada yang pengen dapat pekerjaan mudah jadi PNS, sudah dia korbankan agamanya. Sudah murtad saja akhirnya dapat pekerjaan jadi pegawai negeri tadi. Nah itu fitnah kemiskinan namanya. Agama dikorbankan. Atau terus menerjang yang haram. Dampaknya apa? Jadi pengemis. Pengemis itu profesi yang haram. Itu dampak dari syarrul faqr. Kejelekan pada al-faqr. Dampaknya lagi apa? Dampaknya di sini hasad dan benci. Hidupnya susah, lihat ada tetangganya lebih kaya, hasadnya besar sekali. Bencinya besar sekali. Ada hasad. Apalagi kalau dia punya utang menumpuk, oh pikiran lagi. Sudah hasad pada orang, tambah lagi mikirin uang. Terus di sini tidak ridha dengan ketentuan Allah. Akhirnya hidupnya yang miskin tadi karena tidak ridha dengan ketentuan Allah, tidak qanaah. Enggak mau nerimo. Enggak mau nerimo gimana? Pokoknya saya pingin seperti tangga saya itu yang kaya. Akhirnya golek utangan. Cari utangan. Dan sekarang bisa pakai utang online. Iya kan? Cukup pakai aplikasi. Itu mahasiswa ada juga loh kayak gitu. Orang mikir. Utang online tahu nggak apa dampaknya? Utang online. Ya jelas riba lah. Saya nggak mau bahas ribanya. Ribanya sudah jelas. Namun faktor jeleknya itu banyak sekali. Satu, bunganya berapa persen? Kalau di bank konven, yo riba.
9% sampai 12% setahun. Kalau bunga di pinjaman online 30%. Gila apa 30%? Sekarang deadline, tagihan, ditagih, nggak bayar, kena bunga harian. Tobat. Bunga harian coba lihat. Terus dia nggak bayar-bayar, tagihnya gimana? Nggak usah pakai debit kolektor. Pakai apa? Kontakmu tadi kamu sudah kasih tahu kepada pihak fintech. Iya kan? Sudah kasih tahu ke situ. Kontakmu semua dibobol itu, jebol semuanya. Siapa yang biasa kamu hubungi, dia tahu kontaknya, maka dia akan neror teman-temanmu. Jadi teman-teman yang nagih kamu, nggak usah debit kolektor. Temanmu nanti bilang langsung lapor, yang biasa hubungan, kamu belum bayar utang toh? Mau bayar ini, saya masa yang ditelepon terus. Nah itu, bodohnya di situ. Ya. Bodohnya di situ itu. Itu sistem peminjaman online kalau di negeri kita kayak gitu. Kalau di negara lain beda lagi. Ada yang dengan sistem itu dia mengetahui, jadi data ketika diserahkan semua identitimu itu diketahui, rekeningmu itu di mana, bankmu itu di mana gitu. Sehingga ketika kamu tidak bayar, dilaporkan kamu itu kemana-mana. Di bank ini kamu dilaporkan macam-macam gitu. Lebih parah lagi. Nanti kalau ini nggak dibayar-bayar, nah sudah itu disebar itu, ya fotomu ini punya utang sekian-sekian, masuk di media sosial. Syukur siapa suruh pinjam. Mahasiswa lagi, kere lagi, sudah tahu biasa makan Indomie, pinjam uang lagi. Orang mikir itu loh, coba lihat. Bunga harian loh itu, 30%. Iya pinjamnya gampang, lebih gampang dari konven, iya. Akibatnya belakangnya itu baru tahu rasa sendiri. Gak mau sabar dulu hidup pas-pasan gitu loh. Cuma karena lihat teman saja punya HP lebih bagus, punya motor lebih bagus, saya gimana ya bisa kayak gitu. Kamu cuma gaya saja. Belum tentu juga yang temanmu itu punya uang cash untuk bayar foto kredit juga. Ngapain lihat orang? Dia punya apa yuk biarin. Cuek aja. Bisa jadi itu cuma minta-minta ngemis ke orang tua terus kok. Biar keadaanmu gimana gitu loh. Nggak usah pandang orang. Itu fitnah dari al-fakir tadi. Nggak mau sabar untuk itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa tadi? Tidak ridho ketentuan Allah. Ini rezeki ini kok kayak gini kok saya enggak ya. Dia nggak ridho, nggak qanaah langsung. Setelah itu pokoknya pingin seperti itu. Apa solusinya? Nggak bisa punya uang ya cari utangan. Karena orang nggak mikir tadi pinjam utang online tuh nggak mikir lagi sekarang. Sudah ada aplikasinya banyak kan di Android. Sudah kan? Tinggal cari aja. Jangan kamu pulang mau cek lagi nanti. Tobatlah pada Allah. Fitnah fakir itu. Baik. Sekarang lihat faedah hadis nomor 3. Yang ketiga, wajib menjauhkan dari berbagai hal yang dapat menghantarkan pada jurang neraka. Nah, dari dua di atas berarti kita dituntut untuk menjauhkan dari hal-hal yang dapat mengantarkan pada neraka. Terus berikutnya. Yang keempat, ujian bisa dengan kekayaan, bisa pula dengan kemiskinan. Ujian itu bisa dengan kekayaan. Karena min syarril ghina. Kejelekan kaya, diuji itu dengan kekayaan. Ujian juga bisa dengan kemiskinan. Maka dua-duanya ujian. Seperti kisah yang tadi saya sebutkan tentang 3 orang Bani Israel tadi, botak, penyakit kulit, buta tadi. Nah, itu lagi diuji dengan apa? Kaya apa miskin? Kaya dia. Karena sebelumnya miskin dijadikan kaya dengan unta, sapi, kambing tadi. Diuji dengan kekayaannya. Terus yang kelima. Kita dianjurkan meminta perlindungan dari neraka. Konsekuensinya adalah menjauhkan diri dari segala yang Allah murkai, meninggalkan maksiat dan dosa, serta segera beristighfar, bertaubat dan tunduk kepada Allah. Nah, tadi permintaannya Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar. Konsekuensinya apa? Yaitu kita menjauhkan diri dari hal yang Allah murkai, meninggalkan maksiat, dosa syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, serta beristighfar, bertobat dan tunduk kepada Allah. Konsekuensinya seperti itu.
Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.